laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lah ada pada diri Nabi, lah diajarkan dalam sunnah-sunnahnya, dapat kita lihat pada Al-Quran, sering kita dengar, maka mari kita maksimalkan menjadikan Rasulullah itu adalah teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Baik perkataannya kita tiru, ucapannya, amalnya, ketetapan Rasul yang ada pada sunnah-sunnahnya itu, baik juga yang diajarkan Allah pada Al-Quran, mari kita maksimalkan sungguh-sungguh untuk mengamalkannya, Ibunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kaum muslimin, jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita kembali sama-sama menyampaikan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, karena pada pagi yang penuh berkah ini kita bersama-sama masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat kemudahan-kemudahan, sehingga kita masih bisa melanjutkan rangkaian ibadah subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam. Kemudian Rasul juga sudah meninggalkan Al-Quran dan sunnah-sunnahnya sebagai pedoman hidup bagi kita yang akan menyelamatkan kita dari kehidupan dunia yang sementara ini sampai nanti kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Karena itu Ibu dan Bapak, kami selalu mengingatkan, mari selalu kita istiqamah untuk menjadikan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul itu betul-betul sebagai pedoman dalam menjalani seluruh aktivitas kita sehari-hari. Apapun aktivitas kita, dimanapun kita berada, kita selalu berpedoman kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Ibu dan Bapak para jemaah yang dimuliakan Allah, pada subuh kali ini dasar tausiah kita adalah Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Ayat ini sering kita dengar tentang bahwa di dalam diri Rasul itu ada namanya uswatun hasanah. Kita ulang kembali ini Ibu dan Bapak.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Dan sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu bagi kamu uswatun hasanah. Jadi laqad kana lakum, telah ada bagi kamu ini khusus Ibu Nafa, adalah secara khusus ayat ini berlaku kepada waktu peristiwa perang Ahzab namanya. Bagi sahabat, kondisi perperangan yang menyulitkan. Jadi disampaikan kepada para sahabat dengan tetap penuh kesabaran. Ini secara khusus. Tapi secara umum kita pahami ini berlaku umum. Apa kata Allah? Laqad kana lakum. Dan sungguh sudah ada bagi kita semuanya fi Rasulillah, pada diri Rasulullah itu uswatun hasan. Uswah ini adalah suri toladan, contoh yang baik, yang bisa kita tiru teladani dalam seluruh aspek kehidupan. Jadi Rasul Ibn apa? Ini adalah dijadikan oleh Allah sebagai prospek contoh teladan untuk seluruh aspek kehidupan. Itulah ada pada diri Rasul Muhammad SAW. Kita tinggal meniru lagi, mencontoh. Dari mana tuh dari Rasul tuh? Ada 3 kan. Sama namanya adalah baik dari perkataan Rasul. Ini suri teladan yang dikatakan seluruh yang diucapkan oleh Rasul. Inilah namanya hadis qauliyah namanya. Jadi menjadi sunnah, menjadi dasar dalil seluruh apapun yang diucapkan Rasul itu bisa kita jadikan suri teladan. Kita ikuti. Itu namanya hadis qauli yang diucapkan oleh Rasul. Inilah namanya hadis keluar. Banyak Ibu Nafa. Seluruh aspek kehidupan. Perkara halal haram. Perkara bagaimana Rasul mengajarkan melalui hadis. Ucapannya dalam berumah tangga. Ini Rasul menjadi seorang ayah. Menjadi seorang suami. Di masyarakat Rasul menjadi pemimpin, bahkan di dalam peperangan Rasul menjadi panglima. Jadi seluruh aspek kehidupan itu bisa sama-sama ada di dalam diri Rasulullah. Dalam seluruh aspek ucapan-ucapan Rasulullah. Ini namanya hadis qauli. Seluruh yang diucapkan oleh Nabi menjadi dasar dalil untuk kita beramal. Itu satu. Lalu yang kedua adalah yang kita tiru dari Nabi itu tadi qauli, fi'li. Apa yang diamalkan oleh Rasul, yang dikerjakan oleh Nabi, ini contoh teladan. Inilah contoh bagaimana Rasul salatnya. Ini adalah amal perbuatan tangan Nabi. Ini namanya hadis takriri, hadis fi'li benar. Seluruh yang dikerjakan, yang diamalkan oleh badan Rasul, itu namanya hadis fi'li tadi. Seluruh yang dikerjakan oleh Nabi bisa kita jadikan suri teladan. Lalu yang ketiga adalah namanya hadis takriri yang ditetapkan oleh Rasul, ini menjadi suri teladan bagi kita. Ketetapan Rasul. Maka Allah menyatakan tadi, laqad kana lakum. Jadi sungguh sudah ada bagi kita ini fi Rasulillah, di dalam diri Rasulullah itu, baik perkataannya, baik perbuatannya, ataupun ketetapannya. Nah, ini termasuk ketetapan persoalan hukum-hukum agama ditetapkan oleh Rasul. Ini harus menjadi contoh bagi kita. Inilah namanya uswatun hasanah.
Lalu apa semua ayat? Liman kana yarjullah. Itu bagi orang yang berharap kepada Allah. Ini harapan kita ini benar adalah hanya kepada Allah. Berharap kita pada manusia boleh saja, Bu, tapi itu terbatas. Kita berharap hanya kepada Allah. Harapan sesungguhnya adalah kepada Allah. Kalau berharap penuh kepada manusia, Ibu dan Bapak, kita kadang-kadang sering kecewa, Pak. Berharap kepada pimpinan, berharap penuh kepada, termasuk mungkin pasangan suami istri kita, yang namanya manusia lah. Ada harapan bagi istri, ada harapan bagi suami. Berharap anak awak model iko-iko. Berharap tetangga demikian. Ini kadang kita sering kecewa, Pak. Tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini aja kadang-kadang sering. Makanya kita tuh berharap ini dalam ayat ini dianjurkan, yarjullah, harapan kita itu adalah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai harapan kita itu sebatas pada manusia, karena kita lebih apa? Manusia ini hanyalah terbatas kemampuannya. Maka berharaplah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumal akhir. Jadi tadi kecintaan suri teladan yang bisa nanti kita ambil dari Allah Subhanahu wa taala itu nanti dilandasi dengan juga orang yang berharap kepada yaumal akhir. Dia berharap kepada hari akhir. Hari yang pasti. Nah, kan sering ayat Ibu Bapak di dalam ayat lain, beriman kepada Allah dan hari akhir itu sering sejalan beberapa kalimat Al-Quran. Jadi harapan kepada hari akhir ini perlu terus kita kuatkan, Ibu. Harapan hari akhir, hari yang pasti, hari yang kekal abadi setelah nanti hari kiamat ini, setelah hari kiamat. Yang dunia ini kita sudah paham mungkin, dunia ini pasti sementara saja. Sabantanya rata-rata 60 tahun. Ya mak lawaro mak. Ala 60 mak. Mudahan tak ya. Ini tuh rata-rata Nabi 60 tahun. Nanti meninggal, enggak ada yang jarang kini yang 80-an, 90-an dan cik-cik mungkin Pak Salah 80-an. Yang 100 kini payah mencari. Apalagi 110, 100, apalagi 200 tahun. Ada yang 200 lewat dengan apa? Enggak ada. Berarti sebentar lainnya mah enggak lama oleh kalau. Dunia ini kita akan meninggal semuanya. Kita harus kuatkan iman Ibu dan Bapak. Sesudah wak meninggal kau mengalai. Ada hari akhir nanti. Dunia ini nanti akan sementara. Dunia ini sementara. Makanya ada ayat tentang hari kiamat. Bagaimana nanti bumi ini dihancurkan. Bulan-bulan nanti diledakkan, bintang itu hancur semua. Langit nanti turun. Sampai hari kiamat ini diceritakan banyak dalam ayat Al-Quran. Iza waqatil waqi'ah. Dan lain. Al-qari'ah. Dan sebagainya. Itu pasti. Pasti nanti ada hari akhirat. Jadi mari kita berharap. Hari akhir itulah kehidupan kita yang kekal abadi. Tidak sama dunia kini. Kalau dunia kini itu ada hari kini, ada bisa. Hari kita ada hari yang kekal. Yang selama-lamanya. Itulah sampai awak bisa di sini. Kiamat hari nanti. Lalu nanti ada namanya hari berbangkit. Dibangkit nak bisa balik. Bangkit kita dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar sama semua nanti manusia yang sudah meninggal sejak Nabi Adam sampai hari kiamat dibangkitkan lagi nanti. Itu namanya Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan tadi. Dikumpulkan di padang mahsyar. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dikumpulkan mengapa ya? Nanti ada namanya hari Yaumul Hisab. Dihisab.
Yaumul mizan, ditimbanglah seluruh amal kita ini. Karajua seramo 60 tahun tuh, ditimbang serama. Timbang Allah ini adil. Nggak ada timbangnya main-main lah gitu. Kalau timbang dunia, apalagi di pasar ini sering, timbang tuh macam-macam tuh. Timbangan nambat tampuk lah kepalanya gitu kan. Kalau ibu membeli bareh sukatan liter tuh ada 2 macam, itu dunia. Kalau liter suki awak membeli barehnya, ini contoh Bu ya, ini contoh. Itu kalau membeli kepada orang lain, liternya itu adalah lakongnya ke bawah gitu. Dilantak ke bawah. Tapi kalau liternya menjual untuk orang lain, lantaknya kateh gitu. Inilah gambarnya. Itulah dari dulu Ibu. Kecurang-kecurang di pasar itu sudah dari dulu zaman Nabi. Bahkan contohnya Nabi pernah berkunjung ke pasar Ukas tuh di Mekah. Diambil tangannya, disentuh lengan bajunya, ada karung kurma namanya. Dimasukkan ke dalam, dicalik di atasnya kurmanya rancak. Tapi masuk tangan jari Nabi ke dalam, di bawahnya basah gitu. Dikaluan dek Nabi. Lalu diajarkan, nggak boleh, itu namanya curang. Dia teh rancak, di dalam basah. Itu yang dijual. Berarti ada kecurangan. Kalau orang mereka membeli sakarong tentu, tak kecurangan. Nggak boleh curang. Ini juga bagian-bagian daripada akhlak Rasul yang kita tiru. Itu nanti di akhirat, nggak ada nanti kecurangan timbangan. Timbangnya adil. Nggak ada barik sabalah. Inilah timbang keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dunia ini masih mungkin ada kecurang, ragu, Ibu. Apakah timbangan di pasar, timbangan pengadilan, ini bisa Ibu. Ada kelemahan-kelemahannya. Tapi kalau timbangan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat, pasti ukurannya. Jadi timbang lah, boleh wak kanak-kanak ini, rasanya kalau ditimbang amalan awak, yang lahadu kuah. Seandainya setelah subuh ini, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, coba wak timbang seorang dulu kini. Wak kanak-kanak ini untuk evaluasi diri. Mulai wak balik dulu. Mulai Bu setelah haid datang haidnya, kalau kami bapak ini sudah mulai khitan, masanya sudah mimpi basah-basahnya, itu sudah kita namanya mukallaf, tertimpa hukum. Kita bertanggung jawab terhadap seluruh amal kita. Timbanglah. Kalau 15 tahun wak baliknya, kini 60 berarti sampai pula 5 tahun nanti akan ditimbang amal kita. Coba wak timbang-timbangin. Karena hasil timbang itu nanti yang akan menentukan kehidupan wak kamal larinya. Kehidupan akhirat itu nanti 2 saja, Bu. Mau di surga atau di mana, Ibu? Neraka. Lari timbang, baliknya kamal bisa banyak kebaikannya atau banyak keburukannya. Nanti akan dikasih, Bu. Nanti dia setelah itu ditimbang, nanti kita akan diarahkan semuanya menuju siratal mustaqim. Titisan itu dalam yang kita iman itu, Bu. Ada yang tidak bisa meniti, maka jatuhlah ke neraka yang apinya menyala-nyala. Tapi berhasil dengan lamanya, dia nanti akan menuju surga, kehidupan yang kekal atau yang mulia, yang menyenangkan. Jadi awak yang memilih, benar. Kita yang memilih. Kita mau nanti kehidupan yang bahagia di akhirat, dan itu kehidupan itu adalah yang kekal abadi. Kehidupan akhir. Nah, yaumil akhir berarti tidak ada lagi kehidupan lain setelah akhirat itu. Itulah kehidupan yang sabananya tempat kita nanti di akhirat. Nah, jadi tadi katakan kembali kepada ini, orang yang tadi dikatakan akan bisa mengambil pelajaran uswatun hasanah dari perbuatan Nabi, ucapan Nabi, ketetapan Nabi, dia juga berharap. Apa harapannya? Harapannya pertama kepada Allah, berharap pada Allah nanti. Kasih sayang Allah, pertolongan Allah, rahmat Allah, itu ada harapan. Lalu juga dia berharap yaumil akhir, berharap nanti kebahagiaan di akhirat kelak. Hidup yang sebenarnya, yang kekal abadi, yang selama-lamanya. Satu hari di akhirat
1000 tahun di dunia. Itu hitungan dunia akhirat. Maka dapat di sana dihitung lagi Ibu Napa. 1 jam hitungan kadar akhirat sama dengan 40 tahun di dunia. Nah, berarti kalau mau 60 mah hanya 1,5 jam. Timbaralah sabanta di dunia kan. Lalu mangawak nanti rugilah wak, kalau kehidupan dunia yang sebentar ini kita sia-siakan untuk kebahagiaan awak nanti di akhirat kelak. Maka perbanyaklah amal Ibu Napa. Di sisa yang tinggal kok jangan lalai jawab berlenga-lenga terhadap pahala kebaikan. Maka perbanyaklah pahala terus yang sisa umur yang tidak tahu aku. Walaupun mungkin ada yang muda, yang tua, tidak ada istilahnya beramal tuh masa tua, tidak ada. Karena sekarang mumbang jatuh, kalau apa jatuh. Yang tua, yang muda. Ini kita lihat Bu sekarang. Banyak. Yang muda juga meninggal, yang kecil juga meninggal. Nah, jadi ini tidak ada alasan bagi yang muda-muda untuk lengah beribadah. Maka mari Ibu Napa, kita laksanakan sisa umur yang kita tidak tahu ini untuk selalu memperbanyak amal ibadah. Nah, kita lanjut dulu. Kemudian ada harapan pada Allah, ada harapan pada hari akhir, wa zakarallaha katsira. Dan mereka banyak mengingat Allah dengan berzikir. Nah, itu bagian amal. Maka marilah Ibu Napa kita selalu memperbanyak zikir. Zikir itu tidak hanya tadi Bu, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, itu juga zikir. Itu zikir dengan lisan. Tapi zikir dalam bagian lain itu dah mengingat Allah itu dengan seluruh amal-amalan perbuatan yang Allah ridhoi. Zikir qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Tekan ayatnya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Alladzina yadhkuruna Allaha, orang-orang yang mengingat Allah qiyaman, baik dia berdiri, wa qu'uda atau dia duduk, wa 'ala junubihim atau dia nanti dalam keadaan berbaring, itu ingat Allah. Makanya bajalan dima bajalan awak di samping mungkin sering zikir, ingatlah Allah itu selalu bersama kita. Awak kan kadang-kadang orang-orang yang berdosa itu langsung kadang terlupa itu Ibu Napa, karena ketika berjalan itu beramal kadang terlupa sehingga terlaksanakan perbuatan yang Allah tidak ridho. Itu dikatakan dalam keadaan berdiri, mungkin berjalan dimanapun kita kondisinya, seringlah terus kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qu'uda atau kita duduk di kantor, duduk di pasar, duduk di mana-mana lah, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu. Wa 'ala junubihim atau mungkin nanti kita dalam kondisi berbaring mau tidur, ingat Allah. Makanya berbaring, tidur-tidur, mau tertidur malam, itulah kita dianjurkan juga. Bahkan untuk menutup mata ini, ketika kita mau tidur, kita disunahkan untuk itu lagunya doa wa kalalo. Bismikallahumma ahya wa amut. Ayo baca doa itu, Ibu. Agar nanti berkah sareng lalu kan? Dengan nama Allah kita hidup dan mati. Kan lalu tawak mati itu. Kalau nak jago bah caranya itu. Lah kan lalu lupa nak terjago apa gimana caranya? Siapa menjaga media itu apa? Allah. Lah ndak sadar dibalia-balia nyawa kita tuh. Ingat kita kembali benar. Dikembalikan. Kita bisa buka mata lagi sehingga lah buka mata pun awak berdoa balia. Itu doanya. Apa doanya, Bu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah mati kami. Kita bersyukur lagi.
wa ilaihin nusyur, dan nanti kepada Allah lah kita akan kembali, Ibu Bapak. Nah, inilah ayat kita subuh ini, Ibu Bapak. Apa pelajaran dapat kita ambil di sini? Tadi yang pertama disampaikan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lah ada pada diri Nabi, lah diajarkan dalam sunnah-sunnahnya, dapat kita lihat pada Al-Quran, sering kita dengar, maka mari kita maksimalkan menjadikan Rasulullah itu adalah teladan kita dalam seluruh aspek kehidupan. Baik perkataannya kita tiru, ucapannya, amalnya, ketetapan Rasul yang ada pada sunnah-sunnahnya itu, baik juga yang diajarkan Allah pada Al-Quran, mari kita maksimalkan sungguh-sungguh untuk mengamalkannya, Ibu. Dan juga mari tadi disampaikan dalam ini adalah ada harapan. Mari kita kuatkan harapan kita sesungguhnya, Ibu Bapak, adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berkehendak, berhajat, berkeinginan, berniat terhadap suatu hal, setelah kita samping kita berikhtiar berusaha, mari kita berdoa berharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apalagi? Berharap juga nanti bagaimana kita nanti berbahagia di hari akhir. Kita ada harapan tentu. Mari kita beramal untuk nanti kebahagiaan kita, harapan hidup yang kekal abadi di akhirat. Dan yang terakhir, Ibu Bapak, adalah mari terus dimanapun kita berada, duduk, berdiri, tidur, kita kuatkan selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak terjerumus kepada perbuatan-perbuatan dosa yang tidak diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian subuh ini bermanfaat dan kita berharap di sisa umur kita ini, Ibu Bapak, kita nanti bisa dipanggil oleh Allah pada kondisi terakhir kehidupan itu dalam keadaan husnul khotimah. Jadi mati awak, Ibu Bapak, adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah selalu ridho dengan kita dan kita selalu dibimbingnya kepada jalan yang benar. Dan ketika kita ada mungkin mau nanti tergoda dengan amal yang tidak baik, Allah bimbing kita, Allah tuntun kita agar tetap jalan kita ini nanti lurus sampai akhir kehidupan kita. Mudah-mudahan bermanfaat, Ibu Bapak, dan perbanyak maaf kalau yang kurang berkenan. Kami akhiri subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Tes. Ya, Mak. Mantap. Ya, Mak. Bagian yang sakit ya, Mak. Iyalah. Ya, dah. Dah? Dah? Pak. Pak. Pak, ya, Pak. Ya, Pak Ji. Ya, Pak Ji ya. Alhamdulillah.